Ian melakukan rutinitas paginya seperti biasa. Namun Sinteyong membangunkan Yura tidur. Saat ini Ian sedang menyisir rambut Yura, namun anak itu masih ada cemberut membuat Ian gemas. Yura sayang, jangan cemberut terus, biarkan saja Yura marah sama Mom dan Dad. Kenapa pergi tidak aja Yura? Jawab Yura sambil memayunkan bibirnya berapa senti. Ian tertawa dan mengajak pelan pipi anak itu. Sayang, itu hanya kebetulan, lain kali Mami janji kita akan pergi bersama. Ya, Mami janji. Berarti Mami sudah ikuti liburan bersama Yura dan Dedi. Ian membulatkan matanya. Liburan? Yura mengaku antusias. Memangnya Dedi belum diulang ya? Kalau mau liburan ke Jepang, Yura mau lihat akuarium raksasa. Ian mendadak terdiam-diam, mengira hanya sekedar janji. Ternyata Yura malah membuat janji akan pergi liburan ke luar negeri. Yura, kenapa tidak di Korea saja, kan tidak harus ke luar negeri? Yura mau lihat akuarium raksasa di Korea, sudah bosan. Mom tahun lalu Yura dan Dedi ke Singapura liburan hanya berdua, tapi kali ini lebih seru karena bersama Mami. Ian menganggukkan kepalanya, dia tidak harus mengatakan apa saat ini. Theo mengantar Ian lagi ke sekolah, padahal Ian sudah melarangnya, namun Theo tetap memaksa. Jika ada isu-isu yang aman muncul, maka Ian cukup melaporkannya kepada Theo. Akhirnya Ian pasrah. Saat ini dia duduk di kursi mobil lalu Ian terus melaju pelan. Ian merasa sangat resah. Theo tersenyum dan menarik tangan gadis itu lalu menggenggamnya. Hal itu membuat Ian terkejut, namun dia memilih diam saat merasakan tangannya digenggam dengan begitu hangat. Mobil Theo hampir mendekati sekolah. Kali ini Theo benar-benar mengetikkan mobilnya tepat di depan gerbang sekolah, sehingga bapak murid yang berada di sana menatap ke arah mobil mewah itu. Ian merasa sangat gugup karena mulai menjadi pusat perhatian. Dia tidak kunjung turun. Apakah harus ku antar sampai ke kelas? Tidak, aku turun di sini saja. Terima kasih Theo. Theo mau pulang sekolah, aku akan menjemputmu. Kita akan pergi ke suatu tempat. Entah kenapa berasa seperti mengatakan bahwa Ian selama ini berbohong. Dari kejauhan dia bisa melihat gadis itu tersenyum sambil berjalan menuju gerbang. Sobin pun berjalan menghampiri Ian dan merangkul tubuh gadis itu. Astaga Sobin, kau membuatku terkejut. Sobin tertawa sampai kedua mata itu menyipit sempurna. Kau sejak tadi tidak sadar aku di belakang. Ya, itu kenalan ayahku kedua, tapi kenapa kau terlihat gugup? Ah, tidak kok, aku hanya sedikit terkejut kau menanyakan pertanyaan seperti itu. Jawabnya sambil menutup. Sejujurnya dia merasa takut menghadapi pertanyaan Sobin. Ian belum siap jika semuanya terbongkar. Tapi kenapa sudah 2 kali dia mengantarmu dan kau tidak pernah bercerita? Sobin terus bertanya. Dia merasa curiga kepada Ian. Ayahku dulu pernah kerja dengan Sobin, jadi akhir-akhirnya sering ke rumahku dan pulang pergi. Maka dari itu aku sekalian diantar sekolah.
Hei Yan, Mina, tiba-tiba datang nama pundak Yan. Yan merasa lega dia memiliki jalan untuk kabur dari Yan sekarang juga. Sebelum berhitung interogasinya lebih jauh. Oh hai Mina, ayo masuk ke dalam kelas, jangan selalu pacaran di sini. Sabine tersenyum dan mengangguk, baiklah saja istirahat, jangan lupa temui aku di lapangan basket. Setelah mengatakan itu, Sabine langsung pergi. Begitu saja, Ian ingin mencari alasan untuk menolak, namun pria itu sudah pergi. Itu adalah pertanda jika Ian harus datang dan sudah mau tahu. Sabine menoleh saat melihat kehadiran pria itu, tersenyum dan menarik tangan Ian agar mendekat. Akhirnya aku datang juga. Sudah pasti akan datang. Sabine melihat bahwa Ian menghubunginya. Saat itu penghuni gadis itu sudah menepuk pintu loker tersebut. Sabine memejamkan matanya ke arah Ian. Hal itu membuat Ian mengerjapkan matanya berkali-kali. Kenapa kau tidak tahu namanya? Karena aku mencurigaimu. Ian merasa terkejut sambil mencurigainya. Saat ini Sabine jelas curiga. Dia bisa melihat Ian mulai banyak berubah, selalu menolak saat dicampur. Kenapa kau mencurigaiku? Karena kau sudah jarang ada waktu untukku. Tidak seperti dulu, aku merasakan kau berubah. Jawab Sabine menatap Ian dengan pandangan dalam. Ian merasa hidupnya semakin rumit. Aku tidak berubah, hanya saja aku sibuk membantu kedua orang tua di kedai barunya. Kau berbohong, aku selalu melewati kedai itu dan tidak pernah melihatmu di sana. Siapa yang menelponmu? Ini sebentar, aku akan mengangkatnya. Yang berjalan beberapa langkah menjauh untuk mengangkat telepon, namun karena Sabine sedang kesal, dia lebih dulu merampas ponsel Ian dan membuat gadis terkejut. Sabine, apa yang kau lakukan? Cepat kembalikan. Sabine tidak memperdulikan ucapan Ian. Saat ini dia yang mengangkat panggilan itu. Halo Ian, kau harap kau tidak lupa pulang sekolah, aku akan menjemputmu. Ian mencoba mengambil kembali ponselnya, namun Sabine menghalangi tangan Ian. Halo, kau siapa berani menjemput Ian? Aku pacarnya. Aku peringatkan jangan mengganggu Ian lagi karena dia sudah punya kekasih. Sebelum menutup panggilan tersebut, Ian menarik sangat kesal sekaligus takut. Kembalikan ponselku, biar aku periksa. Sebaiknya aku diam. Sabine benar-benar merasa kecewa kali ini. Pria itu menyaringnya dan menatap ke arah Ian. Gadis itu merasa takut. Isi chatnya dengan yang selalu Ian hapus. Namun yang kemarin dia lupa menghapusnya. Ian merasa sangat gelisah dan takut. Tapi isi chatnya dengan yang normal. Semoga Sabine tidak curiga. Luar biasa, pemalas pesan lagi ini dan mengabaikanku. Kau keterlaluan. Sabine terlihat marah. Dia kecewa saat melihat pesan-pesan tersebut. Maafkan aku, cici dia. Ian hanya diam, dia takut dengan ada bicara Sabine yang terlihat di saat ini. Jawabku, Ian merasa ketakutan. Untuk pertama kalinya dia dibentak oleh Sabine. Tetap terlihat menyeramkan saat ini. Ian ingin menangis rasanya. Maafkan aku, tapi aku tidak berniat selingkuh. Sabine meraih dagu Ian dan mencengkramnya. Dia melihat mata yang bergerak gelisah karena ketakutan. Bola mata berwarna coklat mulai berkaca-kaca.
Ia mengingatkan kepada lemah air mata yang sudah jatuh saat ini. Dia merasa takut dengan Sobin. Jangan menangis, makanya jangan membuatku marah. Sobin mengusap air mata di pipi Ian. Dia memegang daun tersebut dan memegang bibirnya dengan ciuman yang kasar dan menuntut dia mendorong tubuh Sobin. Namun pria itu mencengkeram kedua tangannya dengan kuat. Ian menepis tangan Sobin, namun tenaga pria itu lebih kuat. Sobin Ian dari dalam dengan kuat, kemudian tangannya saling turun. Ian masuk ke dalam. Sobin, kumohon jangan. Berarti menolakku. Kumohon jangan. Tangannya sudah masuk ke dalam dan memainkan jari di sana sampai Ian menggigit bibirnya. Sobin sangat penasaran dan akhirnya dia bisa menyentuhnya. Sekarang jari tangan Sobin dengan kuat tubuhnya ke depan karena sensasi aneh dalam dirinya. Ian merasa kecerdasan anak Ian merasa terhina. Suaminya sendiri tidak berani seperti ini. Dia sangat menghormatinya, tapi Sobin udah laluan. Ian berusaha mengeluarkan tangan pria itu, namun Ian teringat dahi. Pria itu tidak mendengarkannya. Sobin terus mencumbu Ian dan tangan itu bergerak lincah. Ian benar-benar kehabisan kesabaran. Aku bilang lepas, jangan menyentuhku sejauh ini. Akhirnya Ian mendorong tubuh Sobin dengan kuat sampai tubuh itu terhuyung ke belakang sebelum menatap Ian. Ya, sekarang sudah berani melawannya. Kau berani melawanku. Kau udah laluan, berani menyentuhku sejauh ini. Aku membencimu. Ian menangis dan mengurung dirinya di kamar mandi, seolah dia merasa bersalah karena tidak menjaga dirinya dengan baik, membiarkan tangan akal Sobin bermain di bagian yang seharusnya dijaga. Ian merasa sangat menyesal. Dia menangis sambil berdoa wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia menyesal pada dirinya sendiri dan merasa bersalah pada Taehyung yang merasa hidupnya seperti rumit karena dua orang pria itu. Taehyung merasa sedikit kecewa dan moodnya berubah menjadi buruk. Sekarang akhirnya menekan tombol telepon dan menghubungi Yang Jun agar masuk ke dalam ruangannya, dan tak lama kemudian lelaki bertubuh jangkung itu masuk menghadap Taehyung. Maaf Sejang, ini ada keperluan apa memanggil saya? Yonya batalkan referensinya. Ia merasa terkejut dengan pemerintahan Taehyung, tapi Sejang ini Anda baru saja mereferensi restoran tersebut 1 jam yang lalu dan Anda tahu sulit untuk membatalkannya. Kemudian Nyonya keluar dari ruangan Taehyung. Pria itu merasa heran dengan perintah bosnya. 1 jam yang lalu dia memerintah Yang Jun membooking tempat di sebuah restoran mewah untuk makan siang, namun sekarang dibatalkan begitu saja tanpa alasan. Sungguh tidak jelas.